Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azram Farel dari kelas 1 22103. Di sini saya akan menjelaskan tugas pengganti UTS perancangan web. Yang pertama dimulai pada bagian db.php. Pada bagian ini diinisiasi 4 variabel, yaitu host, user, path, dan link. Dan pada bagian ini digunakan untuk menyambungkan koneksi ke database, yang mana di sini database-nya nama akademik. Kemudian dari sini kita langsung ke login.php. Pada bagian PHP, yang pertama akan melakukan session start akan melakukan koneksi ke database akun, yaitu akademik. Kemudian akan menjalankan fungsi isLogin yang digunakan untuk memeriksa apakah pengguna sudah login atau belum. Kemudian ada fungsi authenticate username password. Di sini digunakan untuk memeriksa apakah kombinasi username dan passwordnya sudah cocok dengan melakukan query pada tabel admin yang ada di dalam database akademik. Kemudian pada bagian setelah dilakukan pengecekan, jika bernilai true, maka akan lanjut ke sini pada proses login yang menggunakan metode post, maka variabel $session username akan diatur dengan nilai username yang sudah dimasukkan, lalu diarahkan menuju ke lokasi index.php. Kemudian pada bagian index.php, pada baris ini menginisialisasi atau menyebutkan variabel-variabel yang akan ditampilkan pada tabel yang bernilai kosong, yang digunakan untuk proses input, edit, dan hapus data. Pada bagian ini memeriksa parameter operasi yang diterima melalui metode get. Jika ada nilai, maka akan disimpan dalam variabel $OP. Jika tidak, maka akan diisi string kosong. Lalu bagian ini, bagian $OP sama dengan delete. Itu jika nilainya benar, maka ini akan dijalankan untuk menghapus data mahasiswa berdasarkan NIM. Sama halnya seperti edit. Pada bagian edit, jika nilai $OP sama dengan edit, maka kode dalamnya akan dijalankan untuk mengambil data mahasiswa berdasarkan NIM yang digunakan untuk mengedit. Di sini ada beberapa yang bisa diedit adalah NIM, nama fakultas, dan prodi. Dan jika NIM-nya tidak terdaftar, maka data tidak ditemukan. Ya, kemudian jika sudah selesai dari mengedit, maka jika nilai of ini adalah simpan, maka nilai yang sudah diedit tadi akan disimpan. Kemudian kita lanjut pada bagian edit.php. Pada bagian edit.php, kita menggunakan metode post dengan nama simpan. Jika ada, maka kode ini akan dijalankan. Baris-baris ini pada bagian ini, pada baris ke-11, mengambil nilai form yang dikirimkan melalui post dan juga mengambil nilai NIM lama dari URL melalui get. Sedangkan fungsi MySQL real escape string digunakan untuk mencegah serangan SQL injection dengan menghapus karakter-karakter tertentu dari input pengguna. Lalu ada baris query SQL. Di sini digunakan untuk mengupdate data mahasiswa pada database. Query ini akan mengganti NIM, nama fakultas, dan prodi. Pada bagian ini, jika query berhasil, maka variabel $sukses akan ditampilkan. Dan jika error, maka data
maka variabel dollar error akan ditampilkan. Dan pada bagian data.php, pada bagian ini, metode post digunakan untuk mengambil nilai ini nama fakultas yang sudah diinputkan tadi. Kemudian, jika nilai tadi memiliki isi atau tidak kosong, maka baris ini akan dijalankan. Dan jika variabel operator sama dengan edit, maka akan dijalankan query ke dalam database untuk mengupdate data-data mahasiswa berdasarkan NIM-nya. Jika query berhasil dijalankan, maka yang akan muncul adalah barisan. Dan jika gagal, dan jika nilai operatornya bukan edit, maka kodenya akan dilakukan terdata yang berupa data baru ke dalam tabel mahasiswa. Pertama, akan memeriksa apakah NIM-nya sudah ada atau belum di dalam tabel mahasiswa dengan menggunakan query select. Lalu jika NIM-nya tidak ada, jika NIM-nya ada, maka akan keluar NIM sudah ada dalam database. Lalu jika nilainya belum ada, maka akan dilakukan penginsertan data di dalam tabel mahasiswa. Dan jika sudah selesai menginputkan data, maka akan tampil berhasil. Mungkin sekian dari saya, kurang lebih saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.